ini ada narasi apa nih? Interpol sudah menangkap Riza Khalid di Dubai. Ya. Ya, ini isunya kemarin katanya ada di Malaysia, ada di Singapura. Ini sosok Riza Khalid ini yang belum lama ditetapkan sebagai tersangka ya, kasus korupsi minyak. Yang apa ya, diduga sebagai salah satu tanda petik mafia migas di Indonesia yang paling diburu gitu ya. Ya. Gimana Mas Azil? Ya, informasi ini jelas setelah saya coba cek dari kalau dia ditangkap oleh Interpol, artinya akan ada pengumuman oleh Interpol ataupun dari Kita juga ya. kepolisian kita ataupun dari Kementerian Luar Negeri gitu ya. Karena kan mekanisme untuk menyatakan seseorang buron Interpol itu kan notifikasinya harus dikirim dulu ke Interpol, Kementerian Luar Negeri, baru kemudian yang di negara yang dia ditangkap itu akan mendeportasi misalkan. Nah itu belum ada. Nah kita berawal dulu nih ketika kasus ini bergulir. Rizal Khalid, pengusaha dari Indonesia yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina tahun 2018-2023, 5 tahunnya, serta pengadaan di Petral. Nah tahu kan Petral? Udah dibubarin dari zamannya Menteri ESDM waktu itu namanya Era Sudirman Said. Ya, Petra eranya itu Pak Jokowi kan? Ya, Sudirman Said membubarkan Petra, belum lama dibubarin, Sudirman Said dibubarin juga. Dicopot lah maksudnya. Enggak tahu. Belum tentu bukan karena itu juga kan. Ya enggak tahu. Ya kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Cuman itu fakta, Petra dibubarin, enggak lama setelah itu Sudirman Said juga dicopot. Nah, belakangan Sudirman Said juga dipanggil juga tuh kejaksaan sebagai saksi kasus yang sama, dan Sudirman Said juga ngomong bahwasannya ini masih kasus yang lama nih katanya. Nah, dulu kan Rizal Khalid disangkut-sangkutin sama Petral ini. Nah, dalam kasus ini Rizal Khalid sudah ditetapin sebagai tersangka, dipanggil gak datang-datang hingga akhirnya diterbitkanlah red notice ke Interpol dan dinyatakan Rizal Khalid sebagai buron. Dan memang masih jadi DPO buronan kan? Ya, masih DPO. Belum ada informasi sahih kredibel yang menyebut Rizal Khalid sudah ditangkap ataupun berhasil dibawa lagi ke Indonesia. Tapi dari narasi hoaxnya ini, dari fotonya tuh menggelegar banget, karena di situ ada foto Pak Prabowo, foto Jokowi lagi nangis juga, Menkyu Purbaya. Dan di sini juga di hoaxnya kan dia nyebutin berita terkini, nama Jokowi ikut diseret, tanda tanya, ditangkap Interpol di Dubai, strategi cerdas Prabowo. Strategi. Strategi. Jadi memang sengaja konten yang nggak mutu sebenarnya. Strategi cerdas Prabowo Purbaya berhasil pulangkan Riza Khalid dan 285,1 triliun kembali ke negara. Nah kalau ini bener berita fakta, jadi kan nanti 285T itu tuh dijajarin lagi tuh ke situ. Wah, penuh lagi kejaksaan. Di press conference lagi tuh, tumpukan gunung duit tuh 285 triliun itu bagi suatu saya keluarga, mikir bawanya aja ngabisin berapa ratus juta itu bawa untuk mengamankannya aja gitu. Tapi kalau duit itu dibagi-bagi keluarga berapa tuh ya Mas ya? 285 triliun, kita ada 255 juta. Yo. Berarti satu orang per 1 juta ya? 1 juta. Sekitar itulah. Kalau enggak 1 juta 10 juta sekitar itulah. Aku enggak paham hitungan detailnya. Kebanyakan nol ya. Nah, ini foto ini itu AI ya, Bang Furkon. Bang Haji lagi ntar disebutin. Ada gambar merupai wajah Jokowi, itu AI, seolah-olah dia nangis. Di belakang itu menyerupai Rizal Khalid, itu bukan, karena itu AI banget. Kemudian di belakang juga ada Interpol, ada Purbaya, ada gambar Prabowo. Nggak ada hubungan, semua foto dikumpulin, dirangkum jadi satu. Ya ini adalah dirangkum pakai AI. Nah akun ini ya sama dengan akun yang tadi, tujuannya adalah mencari follower, mencari klik ya, karena ini luar biasa loh. Followernya 400 ribuan. Dan konten-kontennya dia memang
Ya, soal geger itulah. Bongkar. Nggak jauh-jauh dari magnet informasi di dunia sosmed gitu. Ada Jokowi, ada Gibran, gambar-gambar AI, soal isinya bener. Prabowo dimasukin semuanya lah. Dan semua konten-konten dia itu terindikasi itu adalah konten yang fake ya, tidak punya dasar informasi yang jelas atau informasi yang sahih, sehingga sulit dipertanggungjawabkan sebenarnya. Dan pure memang dia mungkin cerdiknya menyantel yang tokoh-tokoh penting ya, tokoh penting, isu-isu yang lagi hot. Ngikutnya lu 413.000. Dan mungkin juga udah bisa monetisasi nih dia. Udah monetis ini. Dia udah monetis, sudah dapat duit banyak ini. Bikin konten menyesatkan. Jadi kita juga perlu memahami tidak semua orang yang membuat konten di media sosial itu tujuannya adalah memberikan informasi, mengedukasi atau menyampaikan kabar gitu ya. Ada juga tujuannya adalah ingin membenturkan antar kelompok atau ideologi, ingin mendapatkan seperti ini, mendatangkan cuan karena berharap dapat duit, tetapi melalui menyebar informasi-informasi palsu ini. Ada juga motifnya penipuan. Nah, penipuan misalkan ya kayak yang kemarin beredar itu terkait dengan lowongan pekerjaan misalkan. Ternyata kita diminta foto sambil pegang KTP gitu ya. Terus kita diminta kirim foto KTP-nya. Habis itu tiba-tiba datang notifikasi Anda sudah mengajukan pinjaman 85 juta. Nah, bahaya gitu ya. Nah, motif itu juga ada juga Furqan. Ya. Itu yang paling bahaya tuh tersebar kayak gitu tuh di WhatsApp tuh. Kadang-kadang di grup keluarga ada yang ngirim link-link itu kan. Ya, lowongan kerja yang enggak paham, apalagi dengan karena faktor kebutuhan, penasaran, diklik tuh. Diklik, ngikutin arahan-arahannya. Padahal sebenarnya ada ada penipuan itu di balik link itu kan. Oke. Mas Adil, untuk yang ketiga ini, Interpol tangkap Riza Khalid di Dubai juga hoax ya? Hoax. Dah 3 kita isu atau narasi yang berkeliaran atau tersebar di dalam seminggu terakhir ini, mereka viral, tapi ya beritanya atau informasinya nggak benar atau keliru. Oke.